Saudara-saudari terkasih, Keuskupan Agung Medan akan mengadakan sinode diosesan. Dan sinode diosesan akan berlangsung di awal tahun 2026 sampai pertengahan 2027. Hari ini akan ada ritus pelantikan panitia Sinode Diosesan ke-7 Keuskupan Agung Medan. Saudara-saudara terkasih, sekarang kita akan melaksanakan pelantikan panitia Sinode Diosesan 7 KAM. Mari kita melaksanakannya dengan pertolongan Tuhan. Promulgasi Sinode Diosesan 7 Keuskupan Agung Medan nomor 661 Sinode 7/KA /9 tahun 2025. Sambil mengucap syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, saya Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin, Uskup Agung Medan, dengan ini mempromulgasikan penyelenggaraan Sinode Diosesan 7 Keuskupan Agung Medan. Sinode ini merupakan peziarahan rohani bersama untuk memperdalam iman, memperkokoh persekutuan, dan meneguhkan panggilan misioner gereja di tengah dunia. Momentum ini bertepatan dengan 7 tahun ke-7 pelayanan saya pada tahta Metropolitan Medan. Dalam kitab suci, angka 7 menandakan kepenuhan dan kesempurnaan karya Allah. Sinode ini menjadi fase pendalaman, penuaian, dan pembaruan yang dibingkai oleh moto pelayanan saya, Deus Meus et Omnia, yang mengarahkan Gereja Keuskupan Agung Medan untuk berakar pada Allah dan berbuah bagi dunia. Sinode Diosesan 7 ini adalah buah dari perjalanan panjang Gereja KAM melalui 6 sinode sebelumnya yang menjaminkan keberlanjutan yang kokoh. Sinode menjadi mata rantai perjalanan iman Gereja KAM, sekaligus resonansi dengan arah Gereja Universal. Tema Sinode Diosesan 7 adalah Gereja Keuskupan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, mewartakan. Tema ini lahir dari pengalaman pastoral Gereja KAM, refleksi umat beriman, serta refleksi atas perjalanan 7 tahun pelayanan dalam dialog dengan dinamika Gereja Universal. Tema ini mencerminkan 3 pilar sinodalitas. Pertama, mendengarkan. Sinode adalah jalan mendengarkan umat, gembala, dan Roh Kudus mencakup semua lapisan umat. 2, meneguhkan. Dalam sinode uskup berperan di sini untuk membedakan dan meneguhkan yang baik, memperkuat iman, pelayanan, dan praktik pastoral yang partisipatif, solider, dan akuntabel. Ketiga, mewartakan. Gereja KAM diutus mewartakan Injil di berbagai bidang kehidupan, menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat plural. Tema ini selaras dengan fokus pastoral KAM 2026-2027. Hal ini menandakan adanya sinergi antara sinode dan fokus pastoral. Sinode Diosesan 7 KAM juga terkait erat dengan Sinode Para Uskup 2021-2024 yang menekankan persekutuan, partisipasi, dan misi, serta fase implementasinya yang menggarisbawahi discernment eklesial dan praktik sinodal.
Sinode ini juga selaras dengan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia kelima tahun 2025 yang bertemakan berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan menjadi gereja sinodal yang misioner untuk perdamaian. Sinode adalah momen pertobatan pastoral dan struktural untuk menghadirkan gereja yang rendah hati, dialogal, transparan, dan partisipatif. Dalam semangat ini, saya berharap melalui Sinode Diosesan 7 KAM, seluruh kekayaan iman umat dapat terinventarisasi, buah yang membangun terverifikasi, kebijakan pastoral dilegalisasi, dan sumber daya direalokasi untuk karya misi. Seluruh proses sinode dimulai dengan pembentukan panitia, diikuti oleh aneka ragam persiapan. Sinode akan dibuka secara resmi pada 9 Januari 2026. Dilanjutkan dengan proses mendengarkan dan meneguhkan yang berlangsung di lingkungan paroki dan kevikepan, dan mencapai puncaknya pada Juni 2027 untuk menetapkan arah pastoral dan diakhiri dengan perayaan sukacita sinode sebagai oase kasih ilahi. Maka dengan rendah hati saya mengundang seluruh umat Allah di Keuskupan Agung Medan, para imam, diakon, religius dan awam untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh proses sinode ini sebagai kesempatan berahmat untuk memperdalam semangat mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Ditetapkan di Medan 6 September 2025 pada tahun ke-7 tahta metropolitan kami, Deus Meus et Omnia, ditandatangani Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin, Uskup Keuskupan Agung Medan. Surat Keputusan Uskup Keuskupan Agung Medan tentang pengangkatan Panitia Sinode Diosesan 7 Keuskupan Agung Medan. Ketua Sinode Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin. Kedua, Panitia Pengarah Steering Committee, Ketua RP Mikael Manurung, OFM Kapusin. Sekretaris RP Adrianus Sembiring, OFM Kapusin. Anggota pertama RD Sampang Tumanggor. 2 RP Richard Sinaga. 3 RP Serafin Dani Sanusi, OSC. 4 RD Petrus Simarmata. 5 RD Joseph Parasian Gultom. 3 Tim fasilitator strip ahli. Pertama RP Richard Sinaga. Kedua RP Emmanuel Sembiring. 3 RP Ivo Simanulang. Keempat, Ketua Sinode. Ketua RP Serafin Dani Sanusi. Anggota yang pertama RD Irfantinus Tarigan. 2 RP Paul Halek Bere, SSCC. 3 Suster Immaculata Silalahi, SFD. 4 Frater Pascalis Wangga, CMM. 5 Ermina Waru. 6 Tim Notulis. Setiap nama yang kami panggil kami harapkan untuk datang ke depan altar. Kelima
Tim Litbang. Yang pertama RP Hilarius Kemit. 2. Dr. Dionysius Sihombing. 3. Dr. Arianto Tinambunan. 4. Dr. Aliosius Dewanto Handoko. 6. Pitch Vikariat. Yang pertama RD Sampang Tumanggor. 2. RP Ambrosius Nenggolan. 3. RP Januarius Franciscus Berek. 4. RP Angelo Purba. Ketujuh, Pitch Paroki 69 parokus. Kedelapan, panitia pelaksana Organizing Committee. Ketua RD Petrus Simarmata. Wakil Ketua RP John Rufinus Saragi. Sekretaris pertama RD Hamjani Simbolon. 2. RD Irfantinus Tarigan. Bendahara 1 RP Crispinus Silalahi. Bendahara 2 RD Moses Tampubolon. 9. Moderator persidangan. Pertama RP Stefanus Sitohang. 2. RP Kartolo Malau. 3. RP Moses Situmorang. 4. RP Bernardus Sigalingging. 5. RD Joseph Parasian Gultom. 6. Suster Saveria Lingga FSE. 7. Suster Caroline Naibaho KYM. 10. Tim Perumus. Yang pertama RP Yosafat Ivo Sinaga. 2. RD Sampang Tumanggor. 3. RP Adrianus Sembiring. 4. RD Joseph Parasian Gultom. 11. Seksi-seksi. Pertama, seksi liturgi RP Christian Lumbang Gaul. 2. Animasi liturgi RP Elio Sihombing. 3. Tim Pendoa. Pertama, Biara Kontemplatif Claris Sikeben. 2. CSE Talun Kenas. 4. Akomodasi konsumsi RD Hamjani Simbolon. 5. Perlengkapan RD Marianus G.A. Kedang. 6. Humas. Pertama RP Markus Manurung. 2. RP Joseph Lesta Pandia. 7. Kesehatan Bruder Amos Ginting OFM Kapusin. 8. Dokumentasi RD Beno Ola Tage. Semua pastor paroki PIC juga dipersilahkan untuk datang ke depan altar. Demikian keputusan ini disampaikan diiringi doa. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Juli 2025, Deus Meus et Omnia, Monsignor Cornelius Sipayung OFM Kapusin, Uskup Keuskupan Agung Medan. Saudara-saudari, marilah memohon kehadiran Roh Kudus supaya panitia Sinode Diosesan 7 KAM
selalu dibimbing oleh Roh Kudus dalam tugas pelayanannya dengan iman, harapan dan cinta kasih di Keuskupan Agung Medan ini. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidupi dan kasih dan pengurapan ilahi. Dipujilah Allah Bapa dan Putranya sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, marilah membarui iman kita dengan mengucapkan iman kepercayaan kita dari syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Gembala dari para gembala, atas rahmat dan kasih-Mu yang maha besar. Dalam Kristus anak-Mu yang hadir dan berkarya dalam gereja kudus, Engkau menjadikan kami lahir kembali melalui air dan Roh Kudus untuk membentuk satu keluarga yang khusus. Pandanglah dengan kebijaksanaan-Mu para hamba-Mu ini, yang Engkau pilih untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan di Keuskupan Agung Medan. Sudilah dengan pertolongan Roh-Mu, Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan luhur di dalam gereja-Mu. Buatlah mereka memanfaatkan karunia dan karisma yang Engkau berikan kepadanya untuk menunaikan tugas dengan cinta kasih dan semangat pengabdian. Seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semoga melalui pelayanan mereka, dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih, Keuskupan Agung Medan ini berkembang dan dibangun dalam bait kudus dalam Roh-Mu, untuk mewujudkan keuskupan ini sebagai gambaran kerajaan-Mu, menjadi oase ilahi di tengah dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara terkasih, Tuhan telah memilih dan menugaskan saudara menjadi pelayan di Keuskupan Agung Medan ini sebagai panitia Sinode Diosesan 7 Keuskupan Agung Medan. Dengan ini saya, Uskup Agung Medan, mengucapkan selamat menjalankan tugas dan pelayanan. Marilah memuji Tuhan. Kita dukung mereka dengan tepuk tangan meriah.